bunga sepatu. Nah, kalau di Kamboja mungkin bunga Kamboja ya, tapi bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali ya, namanya bunga Kamboja ya. Nah, tentunya kita sudah mengenal, tidak asing lagi ragam bunga yang ada di kawasan Asia. Ada banyak bunga ya, melati, Kamboja, terus ini sepatu, apalagi coba ya yang ada di kawasan Asia. Nanti kita coba ya, kalian cari ya, kita fokus saja ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi di dunia ini ada 5 benua ya. 5 benua, ada benua Amerika, Afrika, Eropa ya, terus Australia dan Asia. Nah, kita ini ada di benua Asia, khususnya benua Asia Tenggara ya, Asia tapi Asia bagian Tenggara. Nah, ini negara-negara di Asia Tenggara ada 1 Indonesia, 2 Singapura, 3 Kamboja, 4 Thailand, 5 Myanmar, 6 Laos, 7 Vietnam, 8 Malaysia, 9 Filipina, 10 Brunei Darussalam. Nah, ini negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada organisasinya ya, ada perkumpulannya, namanya ASEAN ya. Perkumpulannya negara-negara ini namanya ASEAN, Association is Asian Nation, Association of Southeast Asian Nation ya. Artinya apa? Persatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, tentunya kita akan lebih belajar jauh tentang kaitannya dengan negara-negara di Asia Tenggara ini ya. Akan lebih tahu, supaya lebih tahu ya, kapan ASEAN itu didirikan ya, siapa pendirinya ya, nanti akan kita pelajari ya. Nah, kita ke bawah di sini ya. Ternyata ada 5 negara yang menjadi anggota ASEAN pertama ya, dan sekaligus sebagai pendirinya atau pencetusnya ya. Siapa lagi? Indonesia, Malaysia ya, Thailand, Singapura dan Filipina ya. Mereka juga mengutus ya orang-orangnya, perdana menterinya pada saat itu rapat untuk membentuk organisasi yang namanya ASEAN ya. Bapak Adam Malik itu dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina ya. Berikutnya yaitu tentang ASEAN itu bergerak atau tujuannya didirikan itu untuk apa ya? ASEAN itu didirikan untuk apa? Nah, di samping untuk menyatukan visi dan misi senegara Asia Tenggara, juga ASEAN telah menjalin beberapa kerjasama ya. Kerjasamanya diantaranya adalah di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik ya.
itu dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Jadi semua anggota negara-negara se-ASEAN biar maju ya, dan tidak terjajah lagi ya. Jadi tujuannya awalnya itu begitu ya. ASEAN didirikan karena ada faktor senasib, yaitu maksudnya senasib bagaimana? Yaitu sama-sama pernah dijajah oleh Belanda maupun Jepang maupun Portugis ya. Itu sehingga menyatukan visi dan misi supaya kuat. Nah, ini anggota-anggotanya, ini tanggal masuknya ya. Kelima negara masuknya bareng tanggal 8, disusul Brunei tanggal ini 7 Januari 84, disusul Vietnam ya, dan seterusnya sampai Kamboja ya. Tuh. Nah, sekarang kehidupan sosial budaya ya. Kehidupan sosial budaya di kawasan negara-negara Asia Tenggara ya. Kawasan Asia Tenggara kehidupan sosialnya seperti apa? Nah, ini kita baca ya, asal muasalnya, berdirinya dan sebagainya. Dapat kalian baca bukunya ya. Bukunya walaupun satu kelompok hanya 2 buku secara bergantian ya. Secara bergantian dibaca. Nah, ini ya semuanya diterangkan di sini ya. Kalau anak-anak kepingin lebih luas pengetahuannya bisa nanti ambil buku IPS ya, IPS sebagai penunjang ya. Buku IPS penunjang yang lain ya, yang isinya mungkin lebih luas ya, dari sini. Nah, tugasnya anak-anak hari ini itu kaitannya dengan MUPEL IPS saja ya. MUPEL IPS saja, silakan buat resum atau ringkasan yang meresum negara-negara ASEAN ya, meresum negara-negara ASEAN ya. Diresum ini sedikit apa ditulis yang penting, bagian penting ya, dari judul pertama, yaitu judulnya ditulis dulu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ya, negara pendiri ASEAN, siapa lagi? Tokoh-tokoh pendiri ASEAN siapa? Terus negara-negara di ASEAN apa saja ya. Terus tujuannya ASEAN didirikan apa? Tadi seperti yang Bu Guru jelaskan ya. Terus ini tanggal masuknya, ini berdasarkan urutan bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah ini penting, ini ditulis ya, ini tahun-tahunnya. Terus ya. Terus mungkin sedikit tentang ulasan Brunei Darussalam itu asalnya namanya apa. Nah, ini ya. Brunei Darussalam itu asal namanya apa. Nah, itu kan penting ya, ditulis ya, sampai terus ke bawah ya, sampai habis, sampai halaman 14 kalau tidak salah ya. Poin-poin yang penting dicatat. Catat. Tugas hari ini itu saja, yaitu membuat ringkasan, mau kayak apa, pembelajaran 1 tapi yang MUPEL IPS ya. Sekian saja Bu Guru hari ini WFH, work from home ya, kerja dari rumah, karena ada
hal yang harus Bu Guru selesaikan di rumah ya juga, dan anak-anak tetap semangat belajar. Nanti tugasnya langsung dikumpulkan di MI ya. Tugasnya ditulis di buku tugas mandiri, masing-masing anak harus menulis ya. Harus menulis dan dikumpulkan. Nah, tepat waktu ya, jangan bertele-tele, pokoknya hari ini harus sudah dikumpulkan ya, harus dikumpulkan supaya nanti hari Selasa bisa dikoreksi Bu Sila ya, dan nanti hari Rabunya bisa diambil. Begitulah ulasan dari Bu Guru, dan selamat menjalankan tugas dari Bu Guru, yaitu meresum ya. Sekian saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.